Tumpukan sampah didominasi kayu dan plastik memenuhi pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut berasal dari sejumlah aliran kali di Teluk Jakarta. Pihak suku dinas lingkungan hidup terkait berupaya membersihkan sampah yang berada di pesisir Marunda. Pembersihan sampah dilakukan secara manual serta menggunakan kapal pengangkut sampah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan tumpukan sampah di pesisir Marunda, Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia bersama dengan juru kamera Aris Setiawan. Anissa, bagaimanakah penanganan terhadap sampah di Marunda? Apakah sampah ini masih mengganggu aktivitas warga? Ya, Camar dan juga pemirsa, memang lagi-lagi sampah masih menjadi masalah yang ada di area pesisir pantai yang ada di Marunda, Jakarta Utara, tempat kami melaporkan. Hingga saat ini penanganan pun juga terus dilakukan, yaitu dengan pengangkutan secara berkala, yang mana ini sebanyak 6 petugas setiap harinya dikerahkan dari suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu yang setiap harinya ini melakukan penyisiran di area pesisir pantai Marunda, Jakarta Utara hingga ke Teluk Jakarta. Kalau dilihat ini memang banyak sampah, yaitu kayu, kemudian ada bambu dan juga sampah rumah tangga yang terbawa karena ini masuk musim angin barat yang mengakibatkan sampah-sampah dari Kali BKT itu menuju ke kawasan ini. Hingga saat ini memang sejumlah upaya tengah dilakukan selain dilakukan pengambilan sampah secara manual, dan para petugas ini juga menggunakan kapal pengangkut sampah secara manual untuk mengambil sampah-sampah yang ada di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta ini lokasinya sekiranya 1,5 kilometer dari tempat kami melaporkan, sehingga mereka harus menggunakan kapal dari Teluk Jakarta, kemudian nantinya akan diangkut menggunakan truk dan dibawa ke Bantar Gebang. Hingga saat ini memang proses pengambilan sampah, kalau dilihat ini sudah ada 5 kotak sampah, itu artinya sudah ada 5 kubik yang mana ini nantinya akan langsung dibawa. Ini merupakan sampah-sampah yang ada di bibir pantai Marunda, Jakarta Utara. Kalau dilihat ini memang banyak sampah rumah tangga, kemudian sampah plastik, dan juga beberapa potongan seperti batang pohon kayu yang saat ini juga masih terus dilakukan pembersihan oleh tim dari suku dinas lingkungan hidup Kepulauan Seribu. Dan hingga saat ini juga dari warga yang mengunjungi kawasan ini juga merasa sangat kurang nyaman ya, karena lokasi ini banyak sekali terlihat masih ada sampah-sampah yang berada di area bibir pantai yang ada di Marunda, Jakarta Utara. Saya akan coba bertanya sebenarnya apa sih kendala hingga sampai saat ini masih ada hamparan sampah bahkan di Teluk Jakarta saat ini masih terlihat begitu. Bapak Gianto, bisa disampaikan sebagai koordinator Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Pak, silahkan. Kalau dari kami sebenarnya terutama itu personil. Untuk penanganan sampahnya personil, karena nggak bisa orang sedikit untuk musim-musim begini ya. Kalau untuk musim-musim bulan-bulan yang lain enggak, tapi kalau untuk Desember sampai Maret biasanya begini dari tahun ke tahun, karena emang musim baratan itu selalu saja begini di seluruh pesisir Jakarta Utara, dari BKT sampai Muara Angke. Itu kalau setiap musim angin barat nih bulan Desember sampai Maret itu selalu begini. Selalu begini, nggak di sini, nggak di zona Bali, kan zona timur maksudnya ya. Kalau zona barat sama aja. Sama aja di Pantai Mutiara, di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Muara Bali, sama sampahnya. Kayak kemarin. Sebenarnya sampah-sampah ini dari mana sih, Pak, asalnya? Ini dari kali, Bu, kalau di sini. Dari kali itu. Dari kali, terus ke bawah angin ke laut. Ketika angin udah mulai datang nih seperti sekarang ini, datang sampah ke minggir lagi ke laut, sampai pesisir. Jadi dari kali ke laut, ntar kalau kena angin ke pesisir laut. Ini sekarang aja udah datang tuh enceng gondok banyak. Oke.
Mungkin ada harapan Pak dari para petugas kebersihan yang ada di Marunda? Harapan kami sebenarnya bukan hanya untuk dari dinas ya, tapi ke seluruh warga. Mudah-mudahan warga itu ya sadar akan lingkungan, jaga kebersihan lah, jangan buang sampah ke kali, karena ini sampah yang terbawa ini ya ada yang namanya kasur, ada yang namanya sofa, ya kan kita ambil. Ya bambu, ya eceng, begitu campur-campur dari sampah warga juga. Cuma kan yang datang dari kali, yang hanya di bantaran kali, ke laut, tetap akhirnya ke pesisir. Kalau di sini bisa kita tangani, kita tiap hari nangani. Kalau yang di sana, itu yang bikin akhirnya nimbun karena nggak tiap hari kita nggak bisa akses. Kalau di sini kita bisa tangani, karena di sini zona wisata. Terima kasih Bapak atas waktunya. Itu tadi pemirsa salah satu koordinator dari petugas kebersihan yang setiap harinya melakukan penyisiran, kebersihan di area bibir pantai Marunda, Jakarta Utara, yang mana memang tanggung jawab dari sampah-sampah yang ada di sini itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Jadi diharapkan masyarakat juga lebih peduli dengan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah-sampah rumah tangga ini yang masih banyak ditemukan di area pantai Marunda, Jakarta Utara. Untuk sementara saya kembaliin kepada Camar yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia atas laporannya dari kawasan Marunda, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan juga tetap hati-hati. Pemirsa, warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantre air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan pemerintah Kota Banten bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan tetangga hanya karena bermain musik drum hingga larut malam terus menyita perhatian publik. Hari ini polisi memeriksa D, terduga penganiayaan tetangga. Setelah saling lapor, polisi pada pagi hari ini memeriksa terduga penganiayaan tetangganya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemeriksaan untuk mengklarifikasi laporan korban Darwin yang merasa terganggu dengan suara bising dari permainan drum tetangganya. Selain menderita luka, korban mengaku suara bising membuatnya tidak bisa beristirahat karena terduga pelaku sering memainkan drum dari sore hingga malam hari. Awalnya polisi hanya menerima laporan korban. Namun ternyata terduga pelaku juga melaporkan korban atas tuduhan ancaman.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Polres Metro Jakarta Barat hari ini akan memanggil pihak terlapor yang diduga menjadi pelaku penganiayaan tetangganya untuk klarifikasi. Perkara yang terjadi cekcok, ini perkembangan saya sampaikan yang ditegur karena bermain musik drum dari sore sampai dengan malam mengganggu kebisingan, itu sudah proses penanganan berlanjut oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat dan besok akan diagendakan untuk mengundang klarifikasi bagi terlapor. Ya, kami ulangi, untuk besok dijadwalkan mengundang klarifikasi bagi terlapor. Keributan antar tetangga berujung penganiayaan terjadi di pemukiman warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resmo Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami oleh korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantre air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan Kabupaten Benteng bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, Sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus penganiayaan tetangga hanya karena bermain musik drum hingga larut malam terus menyita perhatian publik. Hari ini polisi memeriksa D, terduga penganiayaan tetangga. Setelah saling lapor, polisi pada pagi hari ini memeriksa terduga penganiayaan tetangganya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemeriksaan untuk mengklarifikasi laporan korban Darwin yang merasa terganggu dengan suara bising dari permainan drum tetangganya. Selain menderita luka, korban mengaku suara bising membuatnya tidak bisa beristirahat karena terduga pelaku sering memainkan drum dari sore hingga malam hari. Awalnya polisi hanya menerima laporan korban, namun ternyata terduga pelaku juga melaporkan korban atas tuduhan ancaman. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Polres Metro Jakarta Barat hari ini akan memanggil pihak terlapor yang diduga menjadi pelaku penganiayaan tetangganya untuk klarifikasi. Perkara yang terjadi cekcok, ini perkembangan saya sampaikan yang ditegur karena bermain musik drum dari sore sampai dengan malam mengganggu kebisingan. Itu sudah proses penanganan berlanjut oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat dan besok akan diagendakan untuk mengundang klarifikasi bagi terlapor. Ya, kami ulangi, untuk besok dijadwalkan mengundang klarifikasi bagi terlapor. Keributan antar tetangga berujung penganiayaan terjadi di pemukiman warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resmo Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami oleh korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal, ya ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu, korban penganiayaan menegaskan tidak akan menerima maaf. Korban bersama kuasa hukumnya ingin kasus ini diproses hukum hingga ke pengadilan. Ini selaku korban atas tindakan yang mungkin cukup viral. Korban ini sudah terkapar di bawah, masih dihantam layaknya bola. Bahkan seekor binatang pun tidak layak diperlakukan seperti itu. Sampai ada menimbulkan luka juga di sini. Istrinya kena tabrak dua-duanya. Ini mau ngapain? Mau bunuh orang apa mau bagaimana? Ini negara hukum. Hari ini juga saya pertegas, Darwin dan Angel berada di bawah naungan John Development. Saya standby-kan orang saya 24 jam, awasin, jaga mereka. Dan kemarin juga sudah dibuat laporan polisi di Polres Jakarta Barat. Dan saya sudah hubungin ke Pak Kapolres, Wakapolres, Pak Kasat untuk ini diatensi dengan segera. Ini sangat menciderai rasa kemanusiaan. Ini nggak benar. Salah apa dia? Dosanya apa? Sampai diperlakukan seperti itu. Darwin, jangan pernah takut. Saya ada di samping Anda hari ini. Semua tim saya standby 24 jam. Dan saya minta tolong untuk Polres Jakarta Barat, bukti sudah jelas, laporan polisi sudah, visum sudah, terduga pelakunya segera ditangkap. Viral di mana-mana ini, Pak. Bapak kalau orangnya minta maaf, Bapak maafin nggak? Enggak. Tidak. Lanjut proses hukum. Tidak ada kata damai. Jangan generasi kita ini diajarin dengan tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Salah minta maaf selesai. Salah minta maaf selesai. Lanjut sampai sidang.
Dan pemirsa, untuk mengetahui pemeriksaan terduga pelaku, kami telah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Kenardi Dewanto. Selamat siang Pak Kenardi. Selamat siang. Baik, Pak Kenardi, apa yang akan digali oleh polisi dari pemeriksaan terduga pelaku hari ini? Oke, jadi pada hari ini kita masih melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi. Jadi kita masih mendalami dari mensrea itu sendiri di kejadian tersebut, seperti itu, Mas. Baik, apakah berdasarkan sebenarnya seperti apa kronologi dari kejadian tersebut sampai terjadi saling lapor? Apakah benar bahwasannya ini pelaku sering merasa terganggu oleh korban? Baik, jadi dari data yang kami dapatkan, jadi bermula dari pelapor yang menegur terlapor yang sedang bermain drum, seperti itu. Kemudian pelapor ini sudah berkali-kali menghimbau kepada terlapor untuk tidak bermain drum atau memberikan peredam suara di dalam rumahnya, dan terlapor hanya berjanji sampai kemarin tanggal 7 cekcok, kemudian terjadi peristiwa tersebut, seperti itu. Baik, Pak Kenardi, dipertegas kembali, artinya sebelum adanya aksi saling lapor ini sebelumnya sudah ada komunikasi atau mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya polisi ya? Jadi dari data yang kami dapatkan, ini kan bermula dari pelapor yang menegur. Jadi sebelumnya memang belum ada mediasi atau apapun itu. Jadi memang di lokasi atau di tempat kejadian perkara itu pelapor menegur, dan itu sudah berulang kali, dan finalnya yang kemarin pada tanggal 7 Februari, seperti itu. Baik, Pak Kenardi, bisa Anda jelaskan sebetulnya kegiatan menabuh drum ini apakah memang pekerjaan dari terlapor atau justru memang hanya iseng atau seperti apa, Pak? Ya, sementara itu masih kami dalami ya. Oke, apakah ada barang bukti yang disita lanjutan setelah ini, Pak? Atau sebelumnya? Bagaimana, Mas? Apakah ada barang bukti yang disita, Pak? Sampai saat ini kita masih memeriksa, jadi kita dari laporan polisi, kemudian kita ada prosedur untuk penyelidikan. Jadi pada hari ini, sampai saat ini juga, kita masih ada pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi. Dan hari ini pun, pagi ini sampai saat ini juga kita masih ada pemeriksaan terhadap saksi, seperti itu. Baik, Pak Kenardi, di layar televisi saat ini kami sedang menayangkan video viral di mana adanya penganiayaan. Apa hasil visum yang sudah dilakukan, Pak? Hasilnya seperti apa, Pak? Untuk hasil visum, kami masih menunggu hasil visum itu keluar dari rumah sakit. Oke. Sudah komunikasi dengan rumah sakit, mungkin dalam waktu dekat hasil visum sudah bisa dikeluarkan dari rumah sakit. Jadi kita juga ada rangkaian dari laporan polisi, kemudian kita ada penyelidikan di mana itu klarifikasi terhadap saksi, kemudian apabila kita lakukan gelar perkara di situ untuk menentukan apakah ini perkara layak naik sidik atau perkara ini tidak layak naik sidik, seperti itu. Baik, dari terduga pelaku, apakah artinya penyidik sudah menemukan bukti fisik adanya serangan dari korban atau ini sebetulnya hanya sebatas klaim saja, klaim lisan saja, Pak Kenardi? Kita dalami ya. Baik. Sampai saat ini kita dalami dan kita masih lakukan klarifikasi, dan kita juga masih menunggu hasil visum dari rumah sakit, seperti itu, Mas. Baik, Pak Kenardi, terima kasih banyak atas informasinya dan kami akan menunggu update dari kasus ini, semoga bisa dibuka secara terang benderang, secara transparan dan juga adil. Terima kasih, Pak Kenardi, selamat bertugas kembali. Baik, Mas, terima kasih bersama. Dan pemirsa, nanti kita akan melanjutkan terkait dengan kasus ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus perselihan tetangga di Kampung Cekarik, Jakarta Barat memasuki babak baru. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah ini. Tetaplah bersama kami tetaplah di Sinosial.
korban atas tindakan yang mungkin cukup viral. Korban ini sudah terkapar di bawah, masih dihantam layaknya bola. Bahkan seekor binatang pun tidak layak diperlakukan seperti itu. Sampai ada menimbulkan luka juga di sini. Istrinya kena tabrak dua-duanya. Ini mau ngapain? Mau bunuh orang apa mau bagaimana? Ini negara hukum. Hari ini juga saya pertegas, Darwin dan Angel berada di bawah naungan Jonah Development. Saya standby-kan orang saya 24 jam, awasin, jaga mereka. Dan kemarin juga sudah dibuat laporan polisi di Polres Jakarta Barat. Dan saya sudah hubungin ke Pak Kapolres, Wakapolres, Pak Kasat untuk ini diatensi dengan segera. Ini sangat menciderai rasa kemanusiaan. Ini nggak benar. Salah apa dia? Dosanya apa? Sampai diperlakukan seperti itu. Darwin, jangan pernah takut. Saya ada di samping Anda hari ini. Semua tim saya standby 24 jam. Dan saya minta tolong untuk Polres Jakarta Barat, bukti sudah jelas, laporan polisi sudah, visum sudah, terduga pelakunya segera ditangkap. Viral di mana-mana ini, Pak. Bapak kalau orangnya minta maaf, Bapak maafin nggak? Enggak. Tidak. Lanjut proses hukum. Tidak ada kata damai. Jangan generasi kita ini diajarin dengan tayangan-tayangan yang nggak bermutu. Salah minta maaf selesai. Salah minta maaf selesai. Lanjut sampai sidang. Dan pemirsa, untuk mengetahui pemeriksaan terduga pelaku, kami telah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Kenardi Dewanto. Selamat siang Pak Kenardi. Selamat siang. Baik, Pak Kenardi, apa yang akan digali oleh polisi dari pemeriksaan terduga pelaku hari ini? Oke, jadi pada hari ini kita masih melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi. Jadi kita masih mendalami dari mensrea itu sendiri di kejadian tersebut, seperti itu, Mas. Baik, apakah berdasarkan sebenarnya seperti apa kronologi dari kejadian tersebut sampai terjadi saling lapor? Apakah benar bahwasannya ini pelaku sering merasa terganggu oleh korban? Baik, jadi dari data yang kami dapatkan, jadi bermula dari pelapor yang menegur terlapor yang sedang bermain drum, seperti itu. Kemudian pelapor ini sudah berkali-kali menghimbau kepada terlapor untuk tidak bermain drum atau memberikan peredam suara di dalam rumahnya, dan terlapor hanya berjanji sampai kemarin tanggal 7 cekcok, kemudian terjadi peristiwa tersebut, seperti itu. Baik, Pak Kenardi, dipertegas kembali, artinya sebelum adanya aksi saling lapor ini sebelumnya sudah ada komunikasi atau mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya polisi ya? Jadi dari data yang kami dapatkan, ini kan bermula dari pelapor yang menegur. Jadi sebelumnya memang belum ada mediasi atau apapun itu. Jadi memang di lokasi atau di tempat kejadian perkara itu pelapor menegur, dan itu sudah berulang kali, dan finalnya yang kemarin pada tanggal 7 Februari, seperti itu. Baik, Pak Kenardi, bisa Anda jelaskan sebetulnya kegiatan menabuh drum ini apakah memang pekerjaan dari terlapor atau justru memang hanya iseng atau seperti apa, Pak? Ya, sementara itu masih kami dalami ya. Oke, apakah ada barang bukti yang disita lanjutan setelah ini, Pak? Atau sebelumnya? Bagaimana, Mas? Apakah ada barang bukti yang disita, Pak? Sampai saat ini kita masih memeriksa, jadi kita dari laporan polisi, kemudian kita ada prosedur untuk penyelidikan. Jadi pada hari ini, sampai saat ini juga, kita masih ada pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi. Dan hari ini pun, pagi ini sampai saat ini juga kita masih ada pemeriksaan terhadap saksi, seperti itu. Baik. Pak Kenardi, di layar televisi saat ini kami sedang menayangkan video viral di mana adanya penganiayaan. Apa hasil visum yang sudah dilakukan, Pak? Hasilnya seperti apa, Pak? Untuk hasil visum, kami masih menunggu hasil visum itu keluar dari rumah sakit. Oke. Sudah komunikasi dengan rumah sakit, mungkin dalam waktu dekat hasil visum sudah bisa dikeluarkan dari rumah sakit. Jadi kita juga ada rangkaian dari laporan polisi, kemudian kita ada penyelidikan di mana itu klarifikasi terhadap saksi. Kemudian apabila
kemudian kita lakukan gelar perkara di situ untuk menentukan apakah ini perkara layak naik sidik atau perkara ini tidak layak naik sidik, seperti itu. Baik, dari terduga pelaku apakah artinya penyidik sudah menemukan bukti fisik adanya serangan dari korban atau ini sebetulnya hanya sebatas klaim saja, klaim lisan saja Pak Kennedy? Kita dalami ya. Baik. Sampai saat ini kita dalami dan kita masih lakukan klarifikasi dan kita juga masih menunggu hasil visum dari rumah sakit, seperti itu Mas. Baik, Pak Kennedy terima kasih banyak atas informasinya dan kami akan menunggu update dari kasus ini semoga bisa dibuka secara terang benderang, secara transparan dan juga adil. Terima kasih Pak Kennedy, selamat bertugas kembali. Baik Mas, terima kasih bersama. Dan pemirsa nanti kita akan melanjutkan terkait dengan kasus ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya, pemirsa, kasus perselihan tetangga di Kampung Cengkareng, Jakarta Barat memasuki babak baru. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan. Setelah ini tetaplah bersama kami tetaplah di Sindo Siang. Pemirsa, warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantre air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan Perumda Benteng bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan tetangga hanya karena bermain musik drum hingga larut malam terus menyita perhatian publik. Hari ini polisi memeriksa D, terduga penganiayaan tetangga. Setelah saling lapor, polisi pada pagi hari ini memeriksa terduga penganiayaan tetangganya sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemeriksaan untuk mengklarifikasi laporan korban Darwin yang merasa terganggu dengan suara bising dari permainan drum tetangganya. Selain menderita luka, korban mengaku suara bising membuatnya tidak bisa beristirahat karena terduga pelaku sering memainkan drum dari sore hingga malam hari. Awalnya polisi hanya menerima laporan korban. Namun ternyata terduga pelaku juga melaporkan korban atas tuduhan ancaman. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, Polres Metro Jakarta Barat hari ini akan memanggil pihak terlapor yang diduga menjadi pelaku penganiayaan tetangganya untuk klarifikasi.
perkara yang terjadi cekcok, ini perkembangan saya sampaikan yang ditegur karena bermain musik drum dari sore sampai dengan malam mengganggu kebisingan, itu sudah proses penanganan berlanjut oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat dan besok akan diagendakan untuk mengundang klarifikasi bagi terlapor. Ya, kami ulangi, untuk besok dijadwalkan mengundang klarifikasi bagi terlapor. Keributan antar tetangga berujung penganiayaan terjadi di pemukiman warga di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menerjunkan tim Inafis dan Resma Polres Jakarta Barat untuk menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan yang dialami oleh korban. Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih, mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal. Ya, ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.